Tahu-tahu yang keluar itu dari sini saya tuh Eyang Rate. Takut dong aku mau lari, mau teriak-teriak nanti dimasukin rumah sakit jiwa lagi. Karena dari tadi saya disuruh ngerokok. Saya disuruh bakar rokok dari tadi. Iya, kalau Eyang Sepuh Jagat itu kalau datang itu tingkahnya kayak laki-laki yang tadinya gua nggak bisa jalan, itu bisa lari cepat kayak main bambu gila apa-apa tuh. Itu unsur dari Eyang Sepuh Jagat. Dan makanya Eyang tahu tapi kalau Robi disuruh ngerokok dari tadi di sini. Iya. Ya, mau ngekat-ngekat aku terus. Saya disuruh ngerokok dari tadi di sini. Saya disuruh bakar rokok, jujur. Mau ngekat-ngekat artinya ntar dulu gua ngerokok dulu nih, gitu. Begitu. Iya. Oh, oke. Jadi saya mau mencoba untuk menyamaratakan aja apa yang Robi rasakan karena aku orang awam dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ternyata memang hadir. Iya. Hadir ya. Kalau saya ngomong biasanya Eyang Rate sama Eyang Sepuh Jagat tuh selalu hadir karena kadang-kadang dengan Trans 7 aja sinar di atas kepala saya langsung ada foto-fotonya. Terus aku ngedapat batu goyang itu di sini kepala ini sinar. Iya, seandainya saya boleh ngerokok di sini ya, karena emang disuruh ngerokok. Ya. Boleh. Karena tapi, memang permintaan. Ya itu makanya gue bingung dari tadi, gue bener disuruh dari tadi tuh. Tapi kenapa melalui Robi ya, Eyang? Ya, saya mungkin asma Eyang Ratenya marah. Dia kan kalau dengan Eyang Rate nurut. Saya dari sini dari tadi yang disuruh ngebakar rokok. Saya nggak usah doa-doa, Eyang aja yang doa-doa ya. Saya taruh aja ya. Ya. Eyang, ini jadi aku mau masuk ke materi sekarang ngobrol-ngobrol. Ini kan sudah akhir tahun ya. 2020 ini cuma ada 3 bulan. Januari, Februari, pandemi. Habis itu 2021 yang udah durgan. Yang tanpa mendahulukan Gusti Allah, 2021 itu kalau boleh tahu secara general aja, apa saja sih yang terjadi? Ya, ini yang ditanyakan alam, prediksi apa ini? Alam dari atau alam, negara kita atau mungkin kehidupan selebritis lah yang boleh. Silakan ya. Alam kita ini kan sudah tua banget ya. Banyak rakyat Indonesia itu yang sengsara. Mereka setiap napas itu adalah doa. Satu orang napas ini udara jadi panas. Ya. Kalau itu jutaan orang bagaimana? Alam kita tidak bisa kuat menerima. Sehingga jadilah getaran-getaran alam, ya. Gunung api meletus. Bumi jungkruk, bumi bongkah, ya, longsor, tsunami kecil, ya, air bah tetap mendominan, angin puting beliung. Ya. Ini sudah kelihatan. Mulai Desember ini sudah berjalan, ya. Jadi kita mau bagaimana? Kalau saya ngomong, kok saya mendalui Tuhan? Tetapi kalau saya nggak ngomong, saya bukan orang pinter dan saya bukan malaikat. Saya bukan dewa. Saya hanya menyaksikan atas penglihatan gaib yang saya terima. Itu pun dari Sang Yang Widiwasa. Jadi sekarang ini kita harus waspada. Bagaimanapun kondisi iklim yang kita terima saat ini tidak menentu. Ya. Kadang-kadang gunung sudah diprediksi kapan meletusnya, nggak meletus-meletus. Ya. Tanpa diprediksi dia ada gejolak. Eyang melihat ada sesuatu bencana alam yang mendadak terjadi? Mungkin ada. Ada. Apa itu, Eyang? Ada, angin puting beliung. Jadi ini beberapa titik. Barat? Bukan hanya satu titik, barat. Timur, dan Jakarta. Jakarta bagian ini. Iya. Kita tinggal nunggu benar apa tidak, itu aja. Tetapi bulannya yaitu Desember, Januari, Februari. Kita tunggu. Kalau prediksi yang katanya tsunami sampai sekian meter itu Eyang juga melihat? Itu tidak. Tidak ya? Itu tidak terjadi. Kalau saya ya. Aku mau nanya sesuatu tentang ini yang kemarinan kan banyak negara tetangga yang mengklaim bagian dari negara Indonesia. Bahkan masing-masing sudah mempersiapkan ketahanan negara yang paling kuat. Mempersiapkan, bahkan ada yang sudah latihan. Perebutan kekuasaan antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Yang melihatnya bagaimana? Apakah akan ada klaim pulau-pulau dari kita yang diklaim oleh negara lain? Ya, terutama Aceh dan Papua ya. Itu sepertinya kalau Papua memang
daerah tambang emas ya. Jadi bagaimanapun kuda laut ini selalu dibuat perebutan. Kuda laut ini tambang emas, tambang minyak ya, Pertamina semua dari lambang kuda laut ini. Jadi lambang ini sekuat-kuatnya Jokowi lah untuk mempertahankan, karena banyak kepentingan di sini. Ya. Bukan hanya si A, si B, si C, tetapi dalam tanda kutip semua berkepentingan karena semua mengandung hasil. Jadi tentu yang ini diperebutkan. Ya. Sekarang makanya kenapa pemerintahan kita sudah digalang untuk pindah ya, ke Kalimantan, karena mungkin Jakarta sudah terlalu padat, satu. Dua, untuk menghubungi aset itu terlalu amat sangat mudah. Tetapi kalau di sana kita pengenalan daerah baru, tentunya kita harus beradaptasi, ya. Untuk A, B, C, D-nya kita berhitung lagi, ya. Untung ruginya. Itu kalau untuk pembisnis. Tetapi kalau untuk negara sendiri, ya kita harus hati-hati karena pro dan kontra 2001 ini akan melejit. 2021 akan banyak isu-isu pro kontra. Iya, pro kontra itu banyak dan melejitnya dari 2021. Kalau pemindahan ibu kota sendiri, Eyang melihatnya sebuah keputusan yang tepat untuk di daerah itu dari penglihatan goib Eyang. Tapi ya, lokasinya baik menurut Eyang. Baik karena Kertanegara ya. Ya. Eyang, ini kita nggak bisa pungkiri banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa dibilang mistis di beberapa ruas tol, khususnya di Pulau Jawa Eyang. Ya. Kalau mungkin sekitar 20 tahun silam, Cipularang yang menjadi tempat yang paling menakutkan. Tapi 2 atau 3 tahun silam ini Cipali yang tampaknya hampir tiap bulan ada aja. Pertanyaan Robi sebelum tentang korban dan lain-lain yang mendasar adalah apakah memang rata-rata ketika kita membelah sebuah wilayah dari misalkan pegunungan atau bukit dibelah, apakah memang ada makhluk-makhluk gaib yang marah dan meminta selalu tumbal ya? Ini terlepas dari rencana manusia untuk memberikan tumbal ya. Tapi kan kalau kita buat tol kan berarti membelah sebuah wilayah. Apakah selalu ada permintaan itu ya? Iya. Setiap daerah tempat rumah tinggal ataupun apa saja itu pasti ada penunggunya, ada rohnya. Dan orang-orang yang proyek ini kurang menghargai apa sih itu gaib. Ya. Jadi tidak ada negosiasi biar mereka selamat bagaimana. Itu di situ ada batu ya, batu besar di Cipali itu. Batu gantung ya. Itu besar banget dan di belakang batu itu adalah komplek pemakaman. Saya pernah digonceng sama Pak Lurah setempat. Halo Pak Lurah, mungkin lihat tayangan saya. Saya melihat ular yang melingkar. Itu namanya Nyi Deno. Saya waktu itu saya bilang, Pak, ular. Saya ngerangkul Bapak itu, Ibu jangan ngomong seperti itu nanti nanti. Setelah di bawah, baru orang-orang itu membahas. Ibu, itu tadi ular itu namanya Nyi Deno. Ibu sudah dikeliatin, berarti Ibu harus, tapi saya bakar dupa. Saya silaturahmi, kedatangan kami tidak mengganggu. Kita hanya silaturahmi. Saya kepingin tahu, mengapa di sini kok selalu memakan korban? Kenapa? Kasihan kan mereka ini bisa satu base, yang selamat mungkin 4-5 orang ya. Dia bilang orang-orang sini kurang menghargai aku. Anakku main-main di Lindes, apa main-main di ini. Kurang menghargai aku, coba carikan aku tempat. Aku minta maaf. Ini areal yang di belakang ini kan arealnya ibu semua. Tapi kan bukan aku. Itu yang jalankan anak-anakku. Kalau anakku dimatikan, ya aku matikan mereka. Jadi di Cipali itu yang menunggu adalah namanya Nyi Deno. Nyi Deno itu ular hitam banget, gede. Itu yang melingkar di batu itu. Jadi harus direlokasi kemana ya menurut Eyang? Ya kalau memang itu bersedia dan itu memang harus, kalau dilokasikan harus ada dana. Karena memindah yang begitu tuh nggak gampang. Nego kita, ya. Kita nego, kamu mau di mana, kita tunjukkan hutan-hutan yang ini, kita ambil tanahnya sedikit ya. Kita ambil tanahnya yang cocok yang mana, yuk kita pegang bareng.
biar dia tidak mengganggu. Itu kan dibutuhkan kita perjalanan dana, kita pakai ritual, pakai sesaji. Jadi itu harus tanggap kalau sebagai aparat di sana, ya swadaya desa lah, ya atau minta sama kabupaten gitu, biar semuanya nggak terganggu. Yang maaf aku mau nanya, apakah ada dari korban yang menampakkan diri dan bicara sama Eyang di tol Cipali kemarin? Waktu itu karena siang hari, ya siang hari dan kita hanya membelikan prolog ya, begini gitu aja. Kalau kita mau betul-betul mengetahui apa sih kejadian, terus orang-orang itu bagaimana nasib mereka, apakah rohnya itu untuk tumbal, apa rohnya ini untuk penghuni situ, Allahu alam. Karena saya belum bertanya, saya tidak mau menjawab. Masalahnya ini adalah mereka korban ada keluarga. Nanti salah persepsi, ya. Tetapi kalau saya sudah pegang saji dan tanah, yang bicara bukan saya lagi. Nah, jadi kalau ngebahas soal kata-kata yang sering anak-anak milenial itu sekarang sebut yang tumbal proyek, katanya kalau bangun mall ada tumbalnya, kalau enggak tukangnya entah atau apa, pokoknya manusia lah yang ini terlepas dari seserahan hewan ya, yang ya. Apakah betul yang tumbal proyek itu sebenarnya ada? Ada, ya. Makanya kan seperti Eyang katakan, setiap jengkal tanah itu ada yang nunggu. Sebelum kita membuat sesuatu, itu kita berdialog, silaturahmi. Apa yang bagus karena ini mau saya pakai begini. Itu kita biasanya negosiasi ya. Kalau kita sepakati dan itu mudah, kenapa enggak sih untuk keselamatan? Tetapi kalau itu mengandung nyawa, mengandung ini, tentu kan kita mungkin dengan hewan korban ya, sapi, kepala sapi kah, kepala kambing kah kan bisa. Tetapi saya lihat kadang-kadang maaf, paranormalnya kadang-kadang salah mendeteksi. Nah ini tetap ada kejadian terus seperti itu. Nah ini yang disalahkan siapa dong kalau udah kayak begitu? Katanya ada kepala orang sampai ditumbalin, itu beneran ada ya? Ada. Misalkan di pondasinya. Ada. Saya nggak mau katakan yang begini ya, termasuk di Taman Mini itu ada. Dan saya kalau ke sana kan kadang-kadang kita napak tilas tuh, ya. Ke sana-sana saya ngelihat, ya saya pura-pura nggak tahu nanti disok pinter ya, nggak enak. Karena golongan saya semua adalah golongan paranormal ya. Mereka juga mumpuni, tetapi kadang-kadang prediksi mereka itu nggak sama dengan prediksi Eyang gitu loh. Eyang tahun baru kemarin kan kacau balau banget nih, banjir segala macam. Tahun baru ini apa yang terlihat Eyang di malam tahun baru ya sampai tanggal 1? Apakah Eyang menyarankan wes nggak usah keluar rumah atau masih oke kok keluar Sebagian rumah? Masih didomisili dengan air, didominan dengan air ya. Jadi memang kita harus di rumah. Di rumah. Kalau hujan mau ngapain? Mau kembang api? Di rumah aja Eyang jadi ya. Di rumah. Better di rumah aja ya. Eyang, kita ngebahas soal dunia selebritis boleh? Boleh. Robi pengen langsung nembak aja karena hampir tiap hari aku tuh kalau di Selebrita bawain beritanya Vicky sama Kakak Lina, hampir tiap hari seperti itu. Terus bahkan kayaknya sudah ada mau kontrak eksklusif mungkin dengan satu TV penyelenggaraan pernikahan dan lain-lain yang sebenarnya Om Vicky sendiri sudah melaksanakannya dulu dengan Angel Elga, dikontrak dengan Antv dan lain-lain. Ternyata ujung-ujungnya jadi kisruh dan berakhir di pengadilan. Eyang sendiri melihat Vicky dan Kakak Lina, apakah Eyang merestui atau tidak? Itu aja dulu. Sebetulnya Vicky itu pribadi yang baik ya. Halo Vicky. Ya, dia menyenangkan saya. Tapi kalau pernikahannya sendiri Eyang setuju Vicky dengan Kak Lina? Ya jodoh, mau, berarti nggak setuju ya? Rezeki itu kan kalau yang setuju Allah, tentu setuju ya. Gitu. Kalau ini berarti Eyang nggak setuju ya? Nanti buntutnya begini lagi, gitu loh. Sama seperti dengan... Iya, sensasi lagi, gitu. Jadi carilah memang pendamping hidup yang betul-betul masuk dalam hatimu. Cukup menjawab. Karena perkawinan itu adalah sakral ya. Perkawinan itu adalah yang direstui oleh Tuhan ya. Bagi manusia mungkin perkawinan itu biasa-biasa aja, bisa 6, bisa 5. Tetapi kita yang diberkahi oleh Gusti Allah itu harusnya lurus di jalur Gusti Allah biar barokah. Ini kan aku sebenarnya nggak nanya ke Eyang apakah settingan atau real, cuman dari cara yang menjawab Eyang nggak merestui aja karena ujung-ujungnya
tidak baik ya, Yang ya. Kayaknya tidak menguntungkan lah. Iya. Misalnya kan pernikahan kan ada yang menguntungkan, ada Iya, yang tidak. betul banget. Kalau yang ini tampaknya tidak menguntungkan. Betul buat banget, keduanya. Mas Robi. Gitu ya, Yang ya. Yang ini kalau ngomongin soal kasus selebritis 2021. Akhir-akhir ini kan 2020 tuh waduh narkoba jeng gitu ya. Unpredictable lah orang-orang yang Iya. ditangkap gitu. Apakah tetap akan menjadi kasus nomor wahid di jagat raya dunia selebritis Indonesia 2021 Ya, narkoba ya? itu narkoba di kalangan selebriti itu adalah support untuk dia kerja ya. Aku enggak ya. Yang bisa lihat kan, Robi jauh. Coba ya, Robi pakai narkoba nggak? Jujur aja coba. Aku mah berani. Enggak lah, aku mah berani. Nggak kelihatan orang pakai narkoba itu duduknya juga nggak akan tenang, dia goyang terus. Yang gimana jadi yang? Kalau Robi goyang terus begini terus, gitu ya? dia ogel terus. Oh gitu ya. Salah satu bentuk fisiknya gitu ya. Kalau terus kegerahan, suka panas. Itu tanda-tanda orang narkoba ya. Oh, itu. Jadi kegerahan, suka panas. Terus minum terus ya. Jadi maaf mungkin di antara anak-anak ada pemakai ya. Mudah-mudahan nggak bersih. Enggak, ini mah bersih Yang. Kalau enggak mah Pak Hati ya. udah dipecatin semua ini, dikeluarin dari MNC Group. Nah kalau yang kayak begitu tuh lagi mode. Oh, akan ada banyak Yang. Banyak. Adakah satu selebriti yang tidak menyangka dia pakai? Kami masyarakat ini nggak nyangka dia pakai, tapi ternyata dia memakai dan ketangkep ya? Iya, Wanita? wanita. Seusia Robi 30-an atau lebih senior lagi? Atau malah muda? Muda dan senior. Orang tidak pernah menyangka dia pakai? Tidak menyangka karena dianggap Sweetheart-nya Indonesia lah? ya dianggapnya dia orangnya tidak pernah bermasalah. Oh, adem ayem selama ini? Adem ayem tetapi mungkin shock atau kenapa ya tiba-tiba dia seperti itu. Kalau masalah perceraian Yang Rati, adakah pasangan yang selama ini harum namanya, berdua tidak pernah ada kisruh rumah tangga, tiba-tiba mereka harus cerai? Ada 2-3 orang. 2-3 pasangan berarti? Iya, selebriti. Jadi yang mungkin yang satunya adalah diva ya. Tapi sesungguhnya rumah tangga dia udah remuk gitu loh. Udah apa ya, parah di dalam. Gitu. Yang dua lagi ya? Yang dua ini selebriti cukup dikenal tetapi nggak ini banget, yang nggak heboh banget gitu loh. Tapi mereka termasuk. Jadi di dalam meditasi itu ada 3 kategori. Cipto, kita menciptakan hayalan. Roso, yaitu tadi yang seperti aku. Karso, kemauan. Jadi ini kemauan kita untuk bermeditasi. Nah itu aku karsonya itu nggak ada ya? Nah itu, makanya kan aku bilang perlu pencerahan. Perlu pencerahan. Perlu dituntut keseriusan. Sebetulnya kalau Mas Robi ini wah luar biasa. Emang pada saat pertama kali Yang ketemu aku tadi, Yang Ratih nyampaikan apa? Maksudnya apa gitu Yang? Aku pengen penasaran aku beneran. Aku tuh sebenarnya Yang orangnya tuh sungkanan gitu loh, kayak malu-malu gitu. Emang apa yang tersampaikan Yang? Ya Mas Robi harus meningkatkan yaitu pencerahan. Artinya meditasi perlu digalakkan karena sekarang ini pinter sekali tidak, bodoh sekali tidak, di tengah-tengah ini ngambang. Di tengah-tengahnya ini ngambang, kadang berdasarkan perasaan aja, insting gitu loh. Oh begini, baru terlontar. Tapi kalau enggak adem ayem, tapi kadang-kadang pinternya luar biasa. Bisa mendeteksi orang. Kamu begini ya, kamu begini ya, kamu. Itu naluri itu dengan sendirinya. Ya itu. Nah ini kalau diasah, wow, kalah saya nanti. Saatnya aku glow up ya kalau anak TikTok sekarang ya. Tapi enggak, Yang aku tuh kadang kalau kayak ada yang perlu disampaikan, misalkan kayak yang ahli yang seperti yang begini, barulah kayak ada yang itu kan istrinya. Apa namanya ya, antenanya lah gitu. Jadi kayak aku baru bisa, oh dia mau disampaikan Yang gitu. Jadi aku hanya konfirmasi saja. Oke, so teman-teman, kita udah banyak banget sekali pesan dari Eyang. Sebelum kita pamitan, apa yang mau disampaikan kepada penontonnya Robi untuk 2021 nih Eyang? Silakan Eyang Rati. Para pemirsa yang ada di rumah semuanya, Eyang Rati bersama Mas Robi sudah panjang lebar ya mengenai alam, prediksi alam,
politik dan selebriti ya, serta tol Cipali. Jadi kita jangan meninggalkan sembahyang doa kita kepada Tuhan, karena bagaimanapun kita itu ada 3 kategori, maut, rezeki, dan jodoh itu di atas yang menentukan. Kita boleh pandai setinggi gunung, tetapi tetap sutradaranya adalah yang kuasa. Jadi seyogianya kita santai aja, tetapi tetap kita fokus kepada tujuan kita agar kita tidak menyimpang. Begitu mungkin Mas Robi. Terima kasih banyak buat nasihatnya dan makasih buat supportnya di YouTube channelnya Robi Eyang. Dan aku mau main-main juga ke YouTube-nya Eyang. Kita nggak tahu mau ngapain abis ini ya. Tapi yang pasti kayak alam sudah merestui. Gue makin deg-degan, makin parno gue. Jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, di-share pokoknya, dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi kita pamitan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur semua yang sudah nonton semua teman-teman dari Bali atau dari manapun ya. Dadah semua, sehat-sehat selalu.